Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap semuanya dalam kondisi tetap sehat, tetap semangat. Baik, pada pertemuan kita pada minggu kedua, Kamis 30 Juli 2020, kita akan membahas tentang gerak lurus. Ya, minggu lalu ya, kamu sudah memahami tentang apa itu gerak, bagaimana sifat gerak yang bersifat relatif dan bersifat semu. Lalu pada saat benda bergerak, hal-hal apa aja sih yang ditempuh oleh benda tersebut? Dalam hal ini, kita akan membahas materi pembelajaran kita tentang gerak lurus. Ibu berharap kalian sudah mempersiapkan alat-alat tulis kalian, buku paket kalian. Kamu boleh lihat di halaman 4 sampai dengan halaman 9. Baik anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita. Siapkan dirimu. Gerak lurus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kamu diharapkan dapat membedakan pengertian jarak dan perpindahan, dapat menghitung jarak suatu benda, dapat menghitung perpindahan suatu benda, dapat membedakan kelajuan dan kecepatan, dapat menuliskan rumus kelajuan, dapat menuliskan rumus kecepatan, dapat menghitung kelajuan suatu benda, dapat menghitung kecepatan suatu benda. Baik, jarak yang pertama adalah panjang lintasan suatu benda. Misalnya begini ya, jarak dari rumahmu ke sekolah itu misalkan 500 meter. Lalu ibu tanya, berapakah jarak yang kamu tempuh jika kamu bergerak dari rumah ke sekolah, lalu kembali lagi ke rumah? Maka, untuk menghitung jarak, kamu harus menjumlahkan semua perjalanan kamu. Yang pertama dari rumah ke sekolah dulu, tadi berapa? 500 meter. Lalu dari sekolah ke rumah, 500 meter juga. Maka jumlahkanlah semua perjalanan yang kamu tempuh tadi. 500 meter ditambah 500 meter sama dengan 1000 meter. Itulah jarak. Kemudian perpindahan. Perpindahan itu jarak yang ditempuh dengan arah geraknya. Jadi dalam perpindahan ya nak, kamu harus melihat arah benda tersebut. Jadi misalnya kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kembali lagi ke rumah. Maka kita dapat menghitung berapa perpindahan kita. Dari rumah ke sekolah dulu, 500 meter. Dikurang. Mengapa dikurang? Tanda kurang di sini menyatakan arah perpindahan tadi. Kamu kan kembali, maka dia negatif. Negatif, dikurang. Jarak dari sekolah ke rumah. Jadi 500 meter dikurang 500 meter menghasilkan 0. Jadi perpindahannya 0. Jadi dalam hal ini jarak dan perpindahan tidak sama ya nak ya. Jarak itu merupakan besaran yang hanya memiliki besar atau nilai saja. Itu yang disebut dengan besaran skalar. Sedangkan perpindahan itu adalah besaran yang memiliki besar nilai, tetapi kita tergantung kepada arah. Itu yang disebut dengan besaran vektor. Jadi sudah paham ya nak ya? Apa beda dari jarak dan perpindahan? Dan jarak dan perpindahan itu tidaklah sama. Kemudian kelajuan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Kelajuan itu dilambangkan dengan huruf P, lalu jarak S, dan waktu itu T kecil. Maka secara matematis, kamu bisa lihat rumus untuk menghitung kelajuan P sama dengan S per T. Di mana S dalam hal ini itu merupakan jarak ya, dalam satuan meter. Sedangkan P kelajuan dalam meter per sekon dan T waktu dalam sekon. Kemudian untuk membedakan kecepatan, kecepatan itu perpindahan setiap waktu. Jadi bergantung kita tadi kepada arahnya ya. Jadi rumusnya sama, P sama dengan S per T,
tapi yang membedakannya itu adalah S-nya. Pada kecepatan, S itu merupakan perpindahan. Ya, perpindahan berarti tergantung kepada arahnya ya nak ya. Paham? Ya, jadi kamu udah bisa membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Di mana sama-sama rumusnya menghitungnya P sama dengan S per T, tetapi yang membedakannya adalah S. Pada kelajuan, S itu adalah jarak. Pada kecepatan, S itu adalah perpindahan. Baik, di sini Ibu akan memberikan contoh soal. Ya, kamu bisa baca, kamu bisa amatin. Apabila jarak dari rumah ke sekolah itu ada 100 meter, waktu tempuhnya 20 sekon ya nak ya, kalau kurang jelas. Kemudian jarak dari pantai ke sekolah 200 meter, waktu tempuhnya 30 sekon. Yang ditanya di situ kelajuan yang ditempuh oleh si A dan bagian B kecepatan yang ditempuh si A. Maka untuk menghitungnya, kamu harus bisa memahami tadi kelajuan. Totalkan semua dulu jarak yang ditempuh oleh si A, tentunya dari rumah ke sekolah ditambah dari sekolah ke pantai. Lalu berapa? 100 meter ditambah 200 meter dibagi dengan waktu yang ditempuhnya tadi. 20 sekon ditambah 30 sekon. Maka kelajuannya yang diperoleh 300 meter dibagi 50 sekon itu menghasilkan 6 meter per sekon. Baik, untuk kecepatannya, tadi kamu harus melihat perpindahannya. Jadi, lihat dulu dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke pantai, lalu dia balik lagi ke sekolah. Nah, berarti jumlahkan dulu rumah ke sekolah 100, ditambah sekolah ke pantai 200, dia balik lagi dikurang 200. Dibagi dengan waktunya 20 tambah 30 tambah 20. Jadi 100 tambah 200, 300 dikurang 200 bagi dengan 70 sama dengan 0,7 meter per sekon. Jadi kelihatan ya perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Paham anak-anak? Ya, Ibu rasa kamu bisa mengulang-ulang kembali supaya lebih paham. Ibu akan memberikan nanti beberapa soal untuk latihanmu di rumah. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan 2 bagian tugas ya untuk pertemuan kedua ini. Yang pertama, semua yang sudah Ibu sampaikan materi pembelajaran hari ini, kamu silahkan catat di buku catatanmu. Ya, Ibu ulangin, semua materi yang sudah Ibu sampaikan, silahkan kamu catat kembali di buku catatanmu. Kemudian tugas berikutnya, di sini ada lampiran tugas di buku latihan ya nak, kamu bisa lihat yang Ibu tayangkan di sini. Itu kamu buat di buku latihan. Ya, kamu kerjakan. Kemudian yang selesai itu tidak usah kirim melalui WA Ibu, tetapi nanti digabung dengan tugas yang pertama, itu boleh diantar ke sekolah. Ya, kamu boleh antar ke sekolah, letakkan di meja Ibu, tulis kelasmu, namamu di bukumu. Jadi ada 2 tugas ya, 3 ya. Yang pertama itu tugas yang minggu lalu, ya. Minggu lalu itu nanti dikumpulkan. Tugas yang kedua mencatat materi pembelajaran kita hari ini. Tugas yang ketiga mengerjakan soal yang sudah Ibu tayangkan. Ada 5 soal. Oke? Ada pertanyaan nak? Ya, jadi itu nanti dikumpul sekaligus 3 itu. Kalau tidak ada, kalau ada yang mau bertanya boleh japri Ibu. Ibu ingatkan tugas jangan dikirim melalui WA Ibu lagi. Langsung nanti dikirim atau nanti boleh diantar ke sekolah. Oke? Ya, demikian materi pembelajaran kita hari ini. Ibu harap semuanya tetap semangat, tetap jaga kondisi. Selamat pagi, selamat bekerja.